Oke semuanya. Jadi hari ini kita mau melakukan penyemprotan bibit kakao. Jadi ada beberapa bahan yang kita pakai di sini. Rencananya memang setiap minggu kita akan lakukan aplikasi pengendalian hama dan penyakit. Nah, kalau kemarin kita sudah lihat gejala-gejalanya, ada tanaman kakao yang layu, terus daunnya berubah menjadi kecoklatan dari bagian ujung. Nah, sekarang kita mau melakukan pengendaliannya. Ada juga serangan hama belalang ya dan ulat kemarin. Nah, ini beberapa fungisida dan insektisida yang kita pakai perekat. Nah, ini dia nih bahan-bahan yang kita. Nah, di sini pertama ada fungisida Amistar Top. Nah, ini juga harganya lumayan ya. Kurang lebih kemarin saya beli 100 ribuan. Nah, di sini dijelaskan fungisidanya bersifat sistemik, kemudian bersifat protektif, kuratif, dan preventif. Jadi dia juga bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Kemudian kalau nggak salah kemarin itu dijelaskan juga di sini ada ZPT-nya. Jadi bisa memacu pertumbuhan tanaman. Kemudian ini insektisida yang kita pakai mereknya Wilbo. Nah, di sini dijelaskan juga bahayanya. Nah, di sini juga dijelaskan dosisnya. Nah, kemudian yang paling penting karena sekarang kita sudah memasuki musim hujan ya, kita pakai perekat supaya fungisida dan insektisida yang kita semprot itu lebih tahan lama di dalam tanaman kita seperti itu. Nah, di sini ada petunjuk penggunaannya, dicampurkan, dilarutkan. Nah, untuk membantu meratakan ke permukaan daun yang mengandung lilin seperti itu. Nah, jadi kalau sudah memasuki musim hujan ya, penggunaan perekat itu dirasa perlu seperti itu. Nah, minggu kemarin itu kita juga sudah aplikasi Antrakol, tapi setelah saya baca Antrakol ini dia bersifatnya kontak aja, jadi dia tidak bersifat sistemik. Jadi untuk membantu mengurangi serangan jamur atau cendawan yang dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, makanya saya gunakan lagi jenis yang lain, Amistar Top seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya, Antrakol fungisida kontak bersifat protektif. Nah, jadi hanya bersifat protektif saja. Nah, kemudian si Antrakol juga mengandung zinc yang bisa membantu untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kalau teman-teman nanti mau aplikasi, dipastikan dosisnya itu sesuai dengan anjurannya seperti itu. Nah, kalau Antrakol ada di belakangnya, tapi kalau yang Amistar Top ini teman-teman bisa buka nih, bisa buka ininya. Nah, di sini nanti kelihatan dosisnya. Ini saya kasih tahu karena sekarang lagi mau nyemprot kakao. Nah, kita cari kakao. Nah, ini dia nih kakao penyakit busuk buah Phytophthora palmivora 1 sampai 1,5 mili. Nah, penyakit pembuluh kayu, dia VSD ya, itu agak lebih banyak, 1,5 sampai 2 mili. Penyiramannya pada pangkal batangnya. Oke, jadi kalau kita mau aplikasi suatu insektisida atau fungisida, kita harus tahu dulu targetnya siapa, kemudian dosisnya juga harus dipertimbangkan. Nah, terus juga kita bisa pakai bahan-bahan yang bisa meningkatkan keberhasilan. Contohnya seperti ini, seperti perekat seperti itu. Oke, sekarang kita kasih lihat teman-teman yang lagi kerja di sana, yang lagi menyemprot. Kemudian ada juga yang lagi memindahkan bibit kakao. Ayo, let's go.
Selama penyemprotan pestisida ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keselamatan diri. Jadi selagi kita menyemprot, kita harus melindungi diri kita, minimal kita menggunakan sepatu boot, masker, dan jika ada kita menggunakan sarung tangan agar tidak terpapar pestisida yang sedang kita semprot. Kemudian aplikasi pestisida sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari ketika cahaya matahari tidak terlalu terik. Kemudian jangan menyemprot berlawanan arah angin karena bisa mengenai tubuh kita. Gunakan fungisida yang tepat sasaran dan tepat dosis, kemudian tepat waktu penggunaan agar nanti hasilnya maksimal. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.